Saya Agustinus Kunarwoko, Pak Kun. Kami bersyukur karena Ikatan Alumni ini terbentuk. Maka ketika kami menghadap Bapak Kardinal Suharyo sebagai pelindungi KVT, kami mendapatkan mandat untuk meneruskan buah-buah yang baik apa yang sudah kami terima dalam pendidikan filsafat dan teologi. Salah satu adalah ingatan kami bahwa tepat pada tahun 2022 itu adalah 60 tahun pembukaan Konsili Vatikan kedua. Bahwa ini bukan soal nostalgia masa lalu, tetapi bahwa semangat gereja sebagai umat Allah, semangat sinodal, gereja yang harus berjalan bersama dunia, bukan gereja yang merasa lebih tinggi dan menjadi kelompok eksklusif bersama dunia. Itu juga ingin kita hidupi lagi. Dan sebetulnya semua paroki kategorial maupun teritorial itu sudah melaksanakan itu semua. Hari ini ada pernyataan deklarasi, ini adalah menjadi semacam penanda. Selanjutnya nanti kelompok kategorial dan teritorial akan mengadakan beberapa pertemuan tersendiri dan akan melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan tersendiri. Atas nama teman-teman IKVT kami juga mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Hidro TV yang dengan setia senantiasa meliput acara webinar kami dan selalu menyebarkannya melalui YouTube. Halo, saya Tracy Tardia. Saya menjadi moderator di acara perayaan ke-60 Konsili Vatikan kedua. Pandangan saya menjadi moderator ini adalah salah satu hal yang bagus, diskusi yang bagus dari berbagai macam latar belakang, baik dari politisi, praktisi, maupun dari Romo sendiri untuk memberikan bagaimana gereja harusnya mendunia. Jadi dari moderator sangat berbahagia bisa ikut bergabung di sini dan merasakan juga kita harus kembali lagi merefleksikan sebagai orang Katolik apa yang harusnya dilakukan oleh kita terhadap dunia dan bisa berjalan bersama. Kesannya sebagai moderator sebenarnya cukup terintimidasi karena kan kayak pembicaranya senior dan udah bertaraf internasional juga ya. Jadi kayak sebuah beban untuk menjadi moderator, moga-moga bisa menghadirkan acara yang baik. Harapannya acara seperti ini bisa terus dilaksanakan oleh gereja. Saya Yanuar Nugroho, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Bidakara, Jakarta. Saya kira dalam semangat kita saat ini merayakan 60 tahun Konsili Vatikan yang kedua, salah satu pesan utama adalah bagaimana gereja mesti berbela rasa dan bagaimana bela rasa gereja itu hadir dalam dunia yang modern. Nah, karena itu pertanyaan adalah bagaimana gereja dalam dunia modern ini mesti berbela rasa. Satu, gereja mesti mau melibatkan diri dalam krisis-krisis eksistensial yang melingkupi hidup manusia. Gereja mesti mengerti, gereja mesti memahami. Krisis berkaitan dengan keberadaan manusia, krisis tentang identitas, krisis tentang alam, krisis tentang teknologi, krisis tentang politik. Gereja mesti memahami itu. Dari pemahaman itu, gereja kemudian perlu melakukan discernment, melakukan pembedaan, melakukan pemahaman, pemikiran, dan kemudian secara kontekstual juga hadir di dalam umat, hadir muncul di dalam umat. Bukan untuk larut, tetapi di dalamnya gereja bisa memberikan arah. Saya kira itu wujud bela rasa yang paling konkret dalam dunia modern sekarang. Yang kedua adalah bagaimana kita mesti melibatkan teman-teman muda, anak-anak muda kita dalam seluruh proses ini. Saya kira kita perlu secara jujur melihat anak-anak muda kita. Barangkali selama ini kita, khususnya generasi yang lebih tua, melihat anak-anak muda itu sebagai anak-anak muda yang manja, anak-anak muda yang hidupnya nempel ke gawai, anak-anak muda yang tidak kuat, tidak tahan. Bahkan disebut sebagai strawberry generation, digencet sedikit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang sebenarnya sangat peka pada politik. Mereka itu marah loh kalau ada ketidakadilan. Mereka itu tidak puas kalau ada ketidakberesan. Bahkan ketika mereka melihat batas kewajaran dilanggar, kita ingatkan, mereka turun ke jalan. Indonesia Darurat kalau Anda masih ingat, Kabur Aja Dulu. Itu adalah gerakan-gerakan yang dirinya anak-anak muda. Itu anak-anak muda yang berani bergerak, bahkan dalam keadaan yang tidak ramah terhadap mereka. Nah, karena itu saya kira, kalau kita kemudian berpikir bahwa mereka ini
bagian dari perubahan, mereka perlu kita libatkan dalam seluruh proses menghidupi kembali Konsili Vatikan kedua ini di dalam zaman modern. Dan kembali kita dengarkan mereka. Kita beri ruang anak-anak muda ini. Kita beri mereka kesempatan, tidak usah diformalkan, nggak usah dipaksa masuk ormas atau partai, organisasi, bahkan OMK sekalipun. Biarkan mereka bergerak, diberi ruang. Saya yakin mereka akan mengemuka, muncul, dilihat bagaimana mereka kemudian bisa memberikan dirinya dan kemudian melibatkan dirinya di dalam gereja kita, gereja masa depan yang sekarang ini adalah gereja kaum muda. Terima kasih. Ya, saya Yudi Latif dari Aliansi Kebangsaan. Saya mengikuti seminar peringatan tentang Konsili Vatikan II dan saya melihatnya dari relevansinya dengan keindonesiaan, dengan filosofi Pancasila. Jadi Konsili Vatikan II ini kan mencoba merespon krisis-krisis kehidupan global, tapi dengan cara melakukan pembaruan ke dalam. Saya nyebutnya melakukan revolusi ke dalam. Jadi mencoba melihat lagi relasi agama dengan yang suci, relasi agama dengan yang Tuhan. Dengan Tuhan bukan hanya yang intinya adalah bagaimana dalam hal melihat yang sakral itu bukan hanya di langit tinggi, tapi bagaimana ketuhanan yang berjejak di bumi, yang bisa membangun komunikasi, partisipasi, inkulturasi, melihat kebenaran pada tradisi lain. Dan ini menimbulkan bukan saja bagaimana kita mengembangkan keyakinan pada Tuhan, tapi juga memijarkan spirit ketuhanan, welas asih, menyapa yang berbeda, dan itu selaras dengan sila pertama dari Pancasila. Jadi yang ditekankan adalah bukan Tuhannya, tapi spirit ketuhanannya. Urusan Tuhan itu urusan rumah tangga masing-masing agama, tapi apapun Tuhan-Tuhan kita, di dalam pergaulan kehidupan publik yang majemuk, kita harus memperlihatkan sifat-sifat Tuhan yang ditunjukkan dengan bagaimana kita menghormati martabat manusia, membangun kerangka solidaritas dan titik temu dengan yang berbeda. Kemudian kita juga mencari kemaslahatan hidup bersama dengan jalan mengembangkan konsensus, musyawarah, dan juga akhirnya bagaimana kita memberi perhatian bagi mereka yang terpinggirkan, yang miskin, dengan mengembangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya kalau umat Katolik sungguh-sungguh meresapi dan mengamalkan ajaran-ajaran dan pemahaman-pemahaman baru dari Konsili Vatikan II, sebenarnya sedang membuka jalan bagi bagaimana menjadi warga bangsa di Indonesia yang baik. Saya kira itu saja. Terima kasih.